Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi meski lewat daring. Setelah sekitar 4 bulan kita tidak bertemu ya, kalian sudah sepertinya sudah kenyang libur di rumah atau di rumah ya. Kalian sekarang kelas 9, berarti sebentar lagi kalian akan sudah meninggalkan bangku tingkat MTS ya, atau SLTP pada jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu SMA atau aliyah. Pada kesempatan ini saya hanya menguatkan kalian kembali tujuan kalian masuk di sebuah sekolah, khususnya adalah di MTS ini. Apa sih tujuan kalian? Tentunya belajar. Kalau istilah belajar, karena kalian orang pondok ya, tentunya ada dalil-dalil ataupun nas yang mengapa kita diharuskan belajar. Tentu ada, kalau di Al-Quran Rasulullah saat pertama kali mendapat wahyu disuruh membaca. Belajar kan cara untuk belajar adalah salah satunya, tentunya yang paling penting adalah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu ada senas lagi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Nah, itu adalah salah satu kewajiban kita untuk belajar. Apa sih belajar itu? Belajar adalah usaha yang kita lakukan secara sadar. Ya, yang kita lakukan secara sadar dalam rangka untuk menambah, lebih mengetahui, atau bahkan untuk mengetahui sesuatu yang tadinya belum tahu, ataupun tingkat pengetahuan kita maksimal dalam rangka perbaikan atau untuk hidup yang lebih baik. Itu belajar. Contoh belajar apa? Misalnya yang tidak membutuhkan pikiran, misalnya tak gambar ya. Ini adalah gambar sebuah gowes sepeda. Saat belum belajar sama sekali, kira-kira bagaimana kalian? Tentu akan jatuh. Itu pun saya juga pernah mengalami. Namun dengan upaya usaha dan lainnya, tentunya saat mulai menyeimbangkan badan kita pada sebuah sepeda, akhirnya lama-lama imbang dan bisa menggerakkan roda. Nah, apa kehidupan lebih baik setelah dan sebelumnya? Tentu sebelumnya adalah saat kita menuju sesuatu gini tempat, kalau berjalan mungkin 10 menit, dengan sepeda mungkin lebih baik hanya 3 menit sudah nyampe. Nah, ini kan dari segi waktu efisien. Nah, ini salah satu manfaat ataupun benefit yang kita dari sebuah aktivitas belajar. Bagaimana tadi ada katanya belajar adalah upaya atau usaha secara sadar yang kita lakukan. Sampean belajar sepeda tentunya sadar ya, saya harus begini, manfaat sepeda untuk begini dan lainnya. Itulah belajar. Nah, sekarang apa kegunaan belajar? Nah, tadi bukan kegunaan ya. Apa sih yang impact pada aktivitas belajar? Apa impact yang terjadi? Impact itu dampak atau akibat, tentunya yang baik ya. T ya. Dari aktivitas belajar ada 3 komponen dalam diri kita yang terimbas atau terdampak dari sebuah belajar. Tentunya satu sifatnya yang kognitif, 2 adalah afektif, 3 motorik.
Dari kegiatan belajar harapannya adalah ada perkembangan 3 aspek dalam diri kita. Kognitif ini tempatnya di otak, pengetahuan. Kalau afektif ini mungkin perasaan atau hati. Kalau ini adalah fisik atau diri kita. Dengan belajar, tentunya otak kita akan bertambah wawasan, pengetahuan, dan lain-lainnya. Sifatnya yang adalah di otak. Kalau dulu mungkin saat pertama TK kita belum belajar perkalian atau bukan TK, terlalu sulit ya. Pertambahan, anak kelas TK mungkin awalnya tidak mengerti 2 tambah 2 berapa, tentu belum bisa. Seiring dengan waktu tentu belajar setiap hari ada perkembangan otaknya. Loh iya, 2 sama 2 sama dengan 4. Nah, ini adalah ada yang terdampak dari kegiatan belajar yang sifatnya kognitif atau bagian kognitif otaknya. Kalau kalian di sini mungkin kelas 1 dulu sampean yang karena awal masuknya mungkin belum pernah ilmu tajwid misalnya ya. Kelas 7 dulu mungkin belum begitu menguasai apa itu hukum tajwid, misalnya nun mati atau tanwin, nun sukun atau tanwin, apa bacaannya bla bla bla. Kalau sekarang insya Allah kalian sudah lebih dari cukup pengetahuannya tentang nun mati atau nun sukun atau tanwin. Nah, itulah yang efek dari pembelajaran yang sifatnya pada kognitif, otak, pengetahuan. Yang efektif adalah ini kaitannya dengan hati, perasaan. Kalau mungkin kita belajar kan tidak hanya bertemu dengan guru bla bla dan lainnya, tetapi ada interaksi dengan antar teman, dengan yang lainnya. Itulah yang membuat hati kita atau afektif kita, sikap kita akan menjadi lebih baik. Kalau dulu mungkin ada pelajaran pendidikan akhlak. Di dalam pendidikan pelajaran akhlak atau PKN dan lainnya ada disebutkan mungkin bagaimana menjadi warga yang baik. Nah, itulah yang menyebabkan sisi hati kita akan lebih baik. Yang dulunya mungkin tidak tahu norma, adat, sopan santun dan lainnya, dengan pembelajaran interaksi di sekolah akan lebih baik. Sehingga Pak, kita aplikasikan saat berkumpul kembali dengan teman, mungkin akan ada perubahan. Lebih menghargai orang lain. Tentunya kita juga akan lebih dihargai. Motorik, nah, ini adalah keterampilan. Kalian di sekolah tentunya ada kadang-kadang diberi tugas oleh bapak ibu guru. Apa biasanya? Bahasa Indonesia mungkin ya. Disuruh nulis cerpen, disuruh membaca puisi dan lain-lainnya. Tentu awalnya tidak tahu bagaimana cara membuat puisi. Namun seiring dengan pembelajaran bahasa Indonesia yang mungkin ada materi cara membuat pedoman membuat puisi dan lainnya, sehingga kalian bisa terampil. Nah, itu adalah terampil. Apalagi kalau di misalnya sekolah yang sebentar lagi mungkin kalian bisa masuk ya, SMK misalnya. Nah, itu malah vokasional, pekerjaan kejuruan. Nah, biasanya keterampilan ini yang paling diutamakan daripada tapi saya tidak mengecilkan ya SMK afektifnya kurang, tapi motorik memang yang ditekankan di SMK. Nanti masalah studi lanjutan kita bahas ataupun pertemuan mungkin semester genap ya, karena untuk menghadapi ujian UN dan lainnya. Ini adalah tentang belajar. Apa itu belajar, manfaatnya belajar apa, dampak atau efek dari belajar itu apa, itu yang kita bahas ini. Mudah-mudahan kalian dengan materi yang ini lebih bersemangat, lebih termotivasi untuk menjadi orang yang lebih baik, yaitu dengan salah satu dengan meningkatkan konsentrasi belajar, meningkatkan aktivitas belajar kalian, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain ya.
saya akhiri untuk di sini pembahasan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.